Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Maulida dari Program Studi Teknik Informatika mahasiswi semester 6 kelas B Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS metode penelitian saya yang berjudul Optimasi Kualitas Layanan Jaringan Wi-Fi Publik menggunakan metode Per Connection Classifier atau PCC dan Query untuk manajemen bandwidth. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada tiga. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua ada studi pustaka yang berisi kajian keislaman, studi literatur, dan peneliti terdahulu. Kemudian yang terakhir ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian dan waktu rencana penelitian. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu pendahuluan. Jaringan Wi-Fi publik kini telah menjadi kebutuhan penting di berbagai ruang publik, termasuk kawasan wisata. Ketersediaan sangat mendukung aktivitas digital masyarakat, seperti akses informasi, navigasi, komunikasi, hingga transaksi online. Namun, di lapangan banyak jaringan Wi-Fi belum berjalan optimal. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya sistem manajemen bandwidth yang mampu mengatur lalu lintas data secara adil dan efisien. Jadi, akibatnya koneksi menjadi lambat, tidak stabil, dan distribusi bandwidth tidak merata antar pengguna. Kondisi ini semakin buruk saat jumlah pengguna meningkat, misalnya pada akhir pekan atau musim liburan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan dua metode yang tersedia di perangkat mikrotik, yaitu yang pertama Per Connection Classifier atau PCC dan Query untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kedua, metode ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk membagi trafik secara adil serta mengatur prioritas layanan sehingga kualitas jaringan Wi-Fi publik dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Beberapa permasalahan utama yang didasari penelitian ini antara lain yaitu ada jaringan Wi-Fi publik belum mampu memberikan layanan yang merata ke seluruh pengguna, terutama ketika si trafiknya meningkat. Jadi hal ini terjadi karena tidak adanya sistem manajemen bandwidth yang adaptif dan tidak ada pengaturan prioritas trafik, sehingga layanan penting seperti navigasi atau transaksi digital sering terganggu oleh aktivitas lain yang kurang penting. Selain itu, metode seperti PCC atau Query memang sudah dikenal efektif, namun belum banyak diterapkan secara terpadu dalam sistem jaringan Wi-Fi publik seperti yang ini. Lalu selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga fokus utama. Yang pertama, bagaimana metode Query dapat digunakan untuk mengatur prioritas trafik agar layanan penting mendapatkan alokasi bandwidth yang memadai. Kemudian yang kedua, bagaimana metode Per Connection Classifier atau PCC dapat mendistribusikan bandwidth secara adil sehingga semua pengguna dapat mendapatkan kualitas koneksi yang setara. Kemudian yang ketiga, bagaimana kedua metode tersebut ketika digabungkan dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan Wi-Fi publik secara menyeluruh. Kemudian, tujuan dari penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengatasi permasalahan kualitas layanan jaringan Wi-Fi publik yang tidak stabil dan tidak merata, khususnya saat trafik pengguna tinggi. Yang pertama, menerapkan metode Query sebagai sistem pengaturan trafik berdasarkan prioritas layanan agar aktivitas penting seperti transaksi digital atau navigasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh trafik lain yang kurang prioritas. Kemudian yang kedua, pengaturan metode PCC untuk mendistribusikan bandwidth secara merata antar pengguna atau perangkat, sehingga tidak ada satu koneksi yang mendominasi
dan semua pengguna mendapatkan layanan yang adil. Kemudian yang terakhir, menggabungkan kedua metode tersebut ke dalam satu sistem konfigurasi berbasis mikrotik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kestabilan layanan jaringan Wi-Fi publik secara menyeluruh. Langsung saja kita lanjut ke bab 2, yaitu Sadi Pustaka. Yang pertama di sini ada kajian keislaman. Kajian keislaman yang menjadi landasan penelitian ini mengacu pada dua ayat utama. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang pembuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pembelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nahl ini yang menekankan pentingnya prinsip keadilan. Ini sangat relevan dengan tujuan penelitian saya, yaitu memastikan bahwa bandwidth dibagi secara adil kepada seluruh pengguna jaringan Wi-Fi publik. Kemudian yang kedua, ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ini menjelaskan bahwa manusia memikul amanah termasuk dalam pengelolaan teknologi. Maka pengelolaan jaringan Wi-Fi publik secara efisien dan bertanggung jawab adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pemegang amanah. Selain itu, ada dua ayat lain yang juga mendukung, yaitu ada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang pentingnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat atau maslahah, dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 hingga 27 tentang larangan menyia-nyiakan sumber daya, yang dalam hal ini bisa diterapkan pada penggunaan bandwidth agar tidak boros dan merugikan pengguna lain. Lalu selanjutnya ada studi pustaka. Yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan dasar utama dalam teknologi informasi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan berkomunikasi. Melalui jaringan, kita bisa bertukar data, mengakses internet, berbagi file, bahkan menjalankan aplikasi secara terdistribusi. Keberadaan jaringan komputer menjadi fondasi penting dalam membangun sistem informasi, baik di lingkungan kantor, sekolah, kampus, maupun ruang publik. Dalam konteks penelitian ini, jaringan komputer berperan sebagai kerangka utama untuk menghadirkan layanan Wi-Fi publik yang dapat diakses bersama oleh banyak pengguna. Karena sifatnya terbuka dan digunakan secara bersamaan, maka dibutuhkan sistem pengelolaan agar koneksi tetap stabil dan merata. Disinilah pentingnya pendekatan manajemen bandwidth yang akan dibahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada membahas Wi-Fi publik. Wi-Fi publik adalah jaringan nirkabel terbuka di ruang umum yang memungkinkan akses internet bersama. Jaringan ini mendukung aktivitas digital, namun karena bersifat terbuka, sering mengalami keterbatasan bandwidth, koneksi tidak stabil, dan resiko keamanan, sehingga memerlukan sistem manajemen yang efektif. Lalu selanjutnya ada manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah teknik untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan agar koneksi tetap efisien, merata, dan sesuai dengan kebutuhan. Teknik ini penting untuk menghindari dominasi trafik oleh satu pengguna atau aplikasi, serta menjaga kualitas layanan bagi seluruh pengguna jaringan. Kemudian ada Quitry. Quitry merupakan salah satu fitur pengelolaan trafik pada mikrotik yang digunakan untuk mendistribusikan bandwidth sesuai tingkat prioritas dan struktur layanan. Fitur ini memungkinkan pembagian kecepatan akses berdasarkan jenis aktivitas, sehingga layanan yang lebih penting dapat didahulukan dibandingkan trafik yang kurang mendesak. Lalu yang terakhir ada Per Connection Classifier atau PCC.
Per-connection classifier adalah metode pada mikrotik juga yang digunakan untuk mengelompokkan koneksi berdasarkan parameter tertentu seperti IP address, port, atau protokol. Teknik ini memungkinkan pembagian trafik secara seimbang antar koneksi aktif sehingga bandwidth dapat didistribusikan lebih adil. PCC juga sering digunakan dalam jaringan Wi-Fi publik untuk mencegah satu pengguna mendominasi seluruh koneksi dan menjaga stabilitas performa jaringan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, di sini ada 3, masing-masing memiliki kontribusi penting, namun juga menyisakan celah yang masih bisa ditingkatkan. Dari penelitian yang pertama oleh Daru dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Metode PCQ dan Quitry untuk Implementasi Manajemen Bandwidth Berbasis Mikrotik. Nah, pada penelitian ini berfokus pada penelitian metode Quitry dan PCQ, namun hanya menguji trafik VoIP saja. Hal ini membuat cakupan pengujian kurang mewakili variasi layanan umum yang biasanya ada di jaringan Wi-Fi publik. Kemudian yang kedua itu ada penelitian dari Darussalam DKK dari tahun 2024 yang berjudul Manajemen Bandwidth menggunakan metode Quitry tipe PCQ. Nah, di sini juga memang berhasil meningkatkan performa trafik prioritas menggunakan Quitry-nya, tetapi belum melibatkan metode klasifikasi koneksi seperti PCC dan dilakukan di lingkungan edukasi yang trafiknya relatif terstruktur. Kemudian yang ketiga ada penelitian dari Susafaati dan kawan-kawan, penelitian dari 2024 yang berjudul Per Connection Classifier Load Balancing dengan Mikrotik. Nah, di sini juga sudah menggabungkan metode PCC dan Quitry, namun lebih menekankan pada pembagian bandwidth antar zona tanpa pengaturan prioritas layanan secara spesifik maupun uji coba pada jaringan publik terbuka. Jadi jika kita lihat secara keseluruhan, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada lingkungan jaringan yang trafiknya cenderung sudah stabil, seperti sekolah, rumah sakit. Selain itu, belum ada yang menggabungkan secara utuh fungsi si klasifikasi koneksi dan pengaturan prioritas dalam satu sistem yang diuji langsung di jaringan Wi-Fi publik. Terus belum ada juga simulasi atau pengujian pada kondisi trafik padat dan sangat dinamis seperti yang terjadi di tempat wisata, di mana jenis layanan yang digunakan bisa sangat beragam dan berubah-ubah. Karena penelitian ini kita menggunakan kekurangan-kekurangan tersebut, jadi saya mengusulkan penerapan kombinasi antara PCC dan Quitry secara terintegrasi pada jaringan Wi-Fi publik, khususnya di lokasi dengan trafik tinggi seperti kawasan wisata. Selain membagi si bandwidth secara adil, penelitian ini juga menekankan pengaturan prioritas layanan sehingga sistem manajemen bandwidth yang dibangun menjadi lebih adaptif, efisien, adil bagi semua pengguna. Lanjut ke yang terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian. Di sini ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu menggunakan PPDIOO. Di situ ada 6 tahapan. Yang pertama ada prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize. PPDIO ini adalah model siklus hidup jaringan dari Cisco yang digunakan untuk merancang, membangun, dan mengelola sistem jaringan secara sistematis. Nah, model ini sangat cocok digunakan dalam penelitian saya karena mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga evaluasi sistem jaringan yang diterapkan. Yang pertama yaitu ada prepare. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan jaringan dan tujuan sistem yang akan dibangun.
Proses ini mencakup analisis kebutuhan pengguna, kondisi lingkungan lokasi penelitian, serta kemungkinan permasalahan teknis yang bisa muncul. Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah plan. Pada tahap ini digunakan perencanaan teknis jaringan termasuk pemilihan metode eh, perangkat yang akan digunakan, serta estimasi sumber daya dan waktu pengerjaan. Dengan perencanaan yang matang, proses implementasi diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan terukur. Kemudian yang ketiga itu ada desain. Tahap desain ini menyusun rancangan topologi jaringan secara rinci, mulai dari struktur koneksi antar perangkat, kemudian ada pembagian bandwidth, lalu hingga konfigurasi IP dan metode manajemen trafik. Desain ini menjadi acuan yang paling utama dalam penerapan sistem yang akan kita bangun ini. Kemudian yang keempat ada implement. Nah, di implement ini tahap penerapan dari desain yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di penelitian ini implementasi meliputi proses konfigurasi menggunakan metode yang tadi saya gunakan, yaitu perconnection classifier dan Q-tree pada perangkat mikrotik untuk membangun sistem manajemen bandwidth yang adaptif. Kemudian yang kelima ada operate. Di tahap ini juga kita lakukan untuk menjalankan jaringan dan memantau kinerjanya secara langsung di lapangan nanti. Kemudian fokusnya adalah mengecek kestabilan koneksi, efisiensi distribusi bandwidth, serta mendeteksi hambatan teknis saat si jaringan digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian yang terakhir ada optimize. Di tahap terakhir ini, evaluasi dari hasil operasional jaringan. Jika ditemukan kendala atau kekurangan, dilakukan penyempurnaan konfigurasi lagi, kemudian penyesuaian pengaturan prioritas trafik, atau penguatan sistem agar jaringan tetap efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi. Jadi, dengan mengikuti tahapan PPDIO ini, seluruh proses dalam penelitian dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Kemudian selanjutnya, rencana lokasi penelitian. Rencana lokasi penelitian saya ini berkawasan di wisata alam yang telah menyediakan layanan publik sebelumnya. Namun kualitas jaringannya masih belum berjalan optimal. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat kunjungan yang berubah-ubah serta karakteristik trafik jaringan yang dinamis, sehingga cocok dijadikan tempat pengujian sistem manajemen bandwidth. Selanjutnya ada rencana waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 5 bulan, dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juni 2026. Jadi setiap tahapnya disusun berdasarkan tahapan metode PPDIOO dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Kita lihat di sini, yang pertama ada studi literatur dan pengumpulan referensi yang rencananya diambil 3 minggu dari bulan Februari, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang kedua ada survei lokasi dan identifikasi permasalahan yang diambil dari minggu ketiga hingga minggu kedua di bulan Maret. Kemudian yang ketiga ada perancangan topologi dan simulasi konfigurasi awal atau desain. Saya ambil dari minggu pertama di bulan Maret hingga minggu ketiga di bulan Maret. Lalu yang keempat ada implementasi PCC dan Q-tree atau tahapan dari implement yang saya ambil dari minggu ketiga bulan Maret hingga minggu keempat di bulan April. Kemudian di yang kelima itu ada pengujian dan pengumpulan data cost untuk manajemen bandwidth-nya atau operate yang saya ambil dari minggu pertama bulan April hingga minggu ketiga di bulan Mei. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir ada evaluasi dan optimasi konfigurasi atau optimize yang saya ambil dari minggu ketiga hingga minggu kedua di bulan Juni. Mungkin cukup sekian penjelasan hasil UAS metode penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.